perayaan tema hari ini dengan panganjali umat Pangastungkara Om Swastiastu. Pertama kalinya Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore anak-anak Bu Guru sekalian. Sore, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, semua sehat ya? Oke, kalau begitu. Ada yang tahu hari ini kamu ngapain ya? Perayaan tema 1, Bu. Oke, perayaan tema 1. Good job. Hari ini kita akan merayakan perayaan tema 1 karena kurang lebih hampir 1 bulan dan kalian juga sudah menyelesaikan penilaian akhir tema. Nah, apa saja yang sudah baik kita lakukan, apa saja proses pembelajaran yang belum sesuai dengan harapan kalian, silakan nanti kalian utarakan ya. Untuk itu tidak bosan-bosannya Bu Guru mengingatkan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, itu ada tepat waktu mengikuti Google Meet. Yang kedua, kita adalah satu tim yang solid. Yang ketiga, kita selalu menghargai orang yang sedang berbicara dan berpendapat. Yang keempat, mendengarkan dan mengikuti Google Meet dengan tertib. Yang kelima, menghidupkan kamera saat mengikuti Gmeet meeting. Dan yang keenam, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Nah, itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kurang lebih selama 1 bulan sudah berjalan kesepakatan kelas ini. Atau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau mengurangi isi dari kesepakatan kelas kita? Menghidupkan kameranya dihilangin, Bu. Oh, menghidupkan kameranya dihilangkan. Oke, karena tidak semua jaringan kalian stabil ya. Oke, Bu Guru akan hilangkan untuk menghidupkan kamera saat mengikuti Google Meet. Nah, ada lagi anak-anak yang lain? Enggak kayaknya, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, nggak ada. Oke, silahkan. Berarti kesepakatan kelas kita sudah mutlak ya, mulai Google Meet hari Senin nanti. Kesepakatan kelas kita sudah sepakat kita menghidupkan kamera. Ya, hanya 5 saja kesepakatan kelas kita. Setuju semua? Setuju. Oke, terima kasih anak-anak Bu Guru yang cantik dan yang ganteng. Bu Guru akan lanjutkan dengan, siapkan alat tulis kalian, tugas-tugas kalian yang Bu Guru tugaskan hari ini, silakan diambil. Lalu, tanyakan pada diri kalian sendiri, sudahkah kalian nyaman untuk belajar? Nah, kalau kalian merasa kalian belum nyaman belajar, silakan kalian mencari tempat yang nyaman, tempat yang kondusif, supaya kalian bisa mendengarkan dengan baik. Oke, selanjutnya mari kita berdoa. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Oh, udah, oke. Silakan Fatma pimpin temannya untuk berdoa, sayang. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fatma, anak Bu Guru yang paling cantik, Fatma. Sama-sama, Bu. Oke. Oh ya. Nah, anak-anak Bu Guru, semoga proses pembelajaran hari ini dan apapun yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Nah, hari ini Bu Guru ada kejutan untuk kalian. Sebelum Bu Guru beranjak ke hadiah spesial dari Bu Guru, silahkan. Adakah yang mau bercerita tentang pengalaman belajar selama 1 bulan? Apa sih yang menyenangkan dari proses pembelajaran kita yang mungkin baru kalian temukan ketika masuk di kelas 6? Ada nggak? Ada yang mau berpendapat?
Apa saja hal yang menyenangkan yang sudah kita lakukan? Oke, Satya, silakan, Nak. Pengalaman saya yang paling berkesan adalah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dan hewan serta kondisi-kondisi Asia Tenggara. Oke, apa manfaatnya sih bagi kamu, Nak, setelah belajar itu? Dapat mempraktekkan kepada tumbuhan saya. Nah, kamu langsung praktek ya, berarti ya? Oke, tanaman apa saja yang dimiliki oleh Satyana? Tanaman apa aja saya yang dipelihara? Jambu, Bu. Oh, jambu. Jambunya kamu apain, Nak? Cangkok, Bu. Oh, dicangkok, luar biasa. Berarti sudah sukses Bu Guru mengajarkan vegetatif. Kalau cangkok itu vegetatif buatan atau vegetatif alami ya? Buatan, Bu. Buatan, Bu. Good job. Good job. Vegetatif buatan. Ya. Oke. Apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi kalian? Yang pas paling mengesankan pas kuis itu, Bu. Seru. Oh, oke, pas kuis. Kalau kuis karena ada kopi menantang ya. Lagi selain kuis, apalagi yang kira-kira menyenangkan? Setiap hari Sabtu, Bu Guru selalu memberikan kalian tugas membaca literasi atau di Google Classroom namanya SALID, Sabtu Literasi. Nah, menurut kalian itu efektif atau tidak? Menyenangkan atau tidak kegiatan SALID itu, Nak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Kenapa? Kalian bisa menyebutkan itu menyenangkan, sayang? Kenapa hal tersebut menyenangkan bagi kalian? Itu kegiatan hari Sabtunya, Bu. Kegiatan hari Sabtu. Jadi, kalau biasanya hari Sabtu kalian? Hari Sabtu yang biasanya yang kelas 5 pramuka, Bu. Oh, cuman pramuka saja. Berarti setiap hari Sabtu kalian cuman pramuka saja. Nah, karena sekarang di kelas 6 sudah tidak ada lagi pramuka, berarti ada kegiatan yang menyenangkan lagi selain pramuka ya. Oke. Bu Guru akan lanjutkan. Nah, apa yang belum tercapai? Apa yang kalian harapkan ketika belajar sama Bu Guru yang masih menurut kalian, atau apa yang tidak menyenangkan? Atau apa yang membuat kalian itu malas untuk belajar setiap harinya? Ada nggak anak yang seperti itu, malas belajar? Ada? Ada yang belum tercapai, atau selama ini proses yang belajar yang Bu Guru lakukan sudah bagus, Bu Guru. Cuman saya nggak suka kalau Bu Guru ngasih tugas LKS PR banyak-banyak. Ada yang gitu? Oke, silakan, Nak. Terbuka saja. Bu Guru tidak akan marah. Hah? Tidak, Bu, tidak. Tidak, Oh, tidak. benar. Menurut kalian kalau tugas PR itu mengisi LKS PR itu berat nggak? Berat, Bu. Berat. 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 Ini suaranya Dika kedengeran keras nih, berat Bu Guru, berat. Itu kewajiban sayang ya. Kalian sudah diberikan buku, sudah dibelikan buku oleh orang tua kalian. Nah, Bu Guru hanya memanfaatkan buku tersebut untuk hal yang lebih baik gitu, untuk sebaik-baiknya. Jadi, ketika kalian dibelikan buku oleh orang tua, sekarang mulailah kalian baca-baca bukunya, mulailah kalian isi-isi bukunya. Nanti akan ada hadiah manis dari Bu Guru ketika kalian berhasil menyelesaikan LKS PR. Sama seperti adik kelas kalian waktu di kelas 4 dulu, yang sekarang kelas 5, itu setiap mereka mengumpulkan buku LKS PR, Bu Guru selalu isi catatan cinta, surat cinta di depan halaman LKS-nya. Jadi siap-siap kalau ada anak-anak yang sudah mengumpulkan LKS-nya, Bu Guru akan periksa. Satu persatu akan Bu Guru periksa, lalu Bu Guru berikan surat cinta manis di atas cover LKS-nya. Jadi
kerjakan LKS-nya dengan baik, lalu tulisannya juga yang rapi, sehingga ada sesuatu hal yang kalian kenang nanti. Besok kalau kalian tamat dari kelas 6, catatan-catatan Bu Guru atau surat-surat cintanya Bu Guru silahkan kalian simpan. Siapa tahu nanti ketika kalian dewasa, kalian masih ingat dengan Bu Guru, kalian bisa mengenang surat cinta tersebut. Ya, jadi ditunggu saja surat cinta dari Bu Guru. Nah, untuk pengumpulan LKS-nya kita sudah sepakat tadi ya, tanggal 23 Agustus. Silahkan kerjakan dengan baik. Berarti nggak ada nih yang mau cerita tentang apa sih yang belum tercapai atau apa yang tidak menyenangkan dari pelajaran Bu Guru. Silahkan, nak. Bu Guru nggak akan marah. Bercerita. Ada? Jamnya jangan juga terlalu sore, Bu. Oh, jamnya juga jangan terlalu sore. Oke. Maafkan ya anak-anak, atau kegiatan Google Meet kita cari waktu pagi hari ya. Bu Guru akan usahakan, nak. Karena hari ini Bu Guru ada kegiatan pendampingan di sekolah. Jadi teman-teman kalian berlima itu ada Dika, ada Ashar, ada Yasmin, ada Mang Tira, sama lagi satu ada Bagus Hadi. Ya enggak? Tadi Bu Guru ada pendampingan, jadi mohon maaf untuk Google Meet-nya jadi ke sore. Nah, Bu Guru akan janji Google Meet nanti hari Senin Bu Guru akan adakan pagi, sehingga kalian bisa optimal belajar. Jadi langsung kalian bisa belajar. Ya, Bu Guru usahakan. Bu, jangan terlalu pagi. Kenapa Dika? Jangan terlalu pagi. Oh, jangan terlalu pagi. Tadi terlalu sore jangan, terlalu pagi jangan. Mungkin Terus jam siang. berapa? Hah? Siang. Oh, siang. Oke, baiklah. Baiklah. Oke, tadi Angga ada di chat. Sampai jam berapa, Bu? Hari ini cuma sampai jam 4. Ya, hari ini cuma sampai jam 4. Karena Bu Guru juga akan ada kegiatan lagi selain ini. Jadi, kita hanya sampai jam 4 saja. Ya, oke, Bu Guru akan lanjut. Apa yang akan kita lakukan di tema 2? Sudah ada yang membaca atau mengisi LKS tema 2, nak? Belum, Bu. Ya. Tema 1 belum. Oh, tema 1 belum? Oke, silakan kerjakan dulu tema 1-nya. Bu Guru Baru kasih waktu baca sampai aja, tanggal 23. Nah, untuk yang di tema 2, ada yang tahu? Tema 2 kita akan belajar apa? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, tema 2 kita akan belajar persatuan dalam perbedaan. Ya, kita akan belajar tentang masih seputar ASEAN, masih seputar kondisi geografis ASEAN. Lalu kita akan belajar juga bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan. Lalu sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia itu kita akan belajar. Ya. Jadi persiapkan diri kalian. Nah, di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan. Sekarang pertanyaan Bu Guru, sudahkah kalian mengibarkan bendera di rumah masing-masing? Sudah, Belum. Belum, Bu. Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, segera ya, karena hari ini adalah bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Jadi wajib hukumnya setiap warga negara atau setiap rumah memasang bendera. Oke, kalau begitu ada yang mau cerita sebelum Bu Guru lanjut dengan video? Ada yang mau cerita tentang poster atau cerita yang sudah dibuat? Ada? Enggak? Aduh. Kok pemalu ya anak kelas 6? Malu-malu nih anak kelas 6. Oke. Nah, ini harapan Bu Guru sayang. Ada 3 harapan Bu Guru terhadap harapan Bu Guru untuk kalian. Yang pertama, kalian kritis. Kedua, kalian mandiri. Ketiga, kalian kreatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kritis, Bu Guru? Kritis itu adalah mau bertanya, mau mengungkapkan jawaban, mau ikut dalam sesi diskusi. Nah, itu. Bu Guru harapkan kalian itu apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang kalian tahu, apa yang kalian rasakan, itu kalian ungkapkan. Ya, di sini tidak ada Bu Guru akan menghukum kalian karena kalian nakal, enggak. Kalian hanya unik. Ya, jadi Bu Guru harapkan
ada yang mau bertanya. Kalau tidak tahu, ada yang mau membantu temannya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Bu Guru akan sangat senang. Ya, jadi Bu Guru harapkan kalian kritis. Ya, jadi apapun atau tugas yang Bu Guru bagi, Bu Guru ini tugasnya seperti apa? Bu Guru ini kalau begini benar nggak jawabannya? Nah, Bu Guru itu sangat menunggu atau menanti-nanti kalian bertanya, Bu, uraian C nomor 3 halaman segini apa ya jawabannya Bu Guru? Nah, Bu Guru pengen tuh ada anak yang mau bertanya, mau mengungkapkan apa yang dia tidak tahu. Artinya ya jangan semua sih. Baru Bu Guru berikan kebebasan seperti itu, kalian, Bu, saya mau nanya, bagian A 1-5 ya, nggak kerja namanya kalian ya. Jadi tanyalah pertanyaan-pertanyaan yang kritis atau pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian itu asing bagi kalian. Silahkan kalian tanyakan. Yang kedua, Bu Guru harapkan kalian mandiri. Mandiri itu kalian harus bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Bukan artinya mandi sendiri ya, tapi mandiri di sini adalah bagaimana kalian bisa belajar sendiri, bagaimana kalian bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian masing-masing. Lalu mandiri di sini juga tidak bergantung pada orang tua. Nah, tugas nih, kalian harus tanya dulu ke orang tua. Nah, belajarlah untuk memecahkan segala permasalahan atau tugas-tugas itu sendiri. Ya, kalian kan sudah diberikan gadget, kalian sudah diberikan smartphone oleh orang tua kalian. Gunakan hal tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat atau positif bagi kalian. Jangan kalian upload untuk main TikTok, ya, main sosial media. Bukannya Bu Guru melarang, tapi kurangi, nah, ya, kurangi. Nah, yang terakhir Bu Guru harapkan dari kalian adalah kalian kreatif. Nah, kalian kreatif di sini artinya kalian berani banyak bertanya, berani banyak coba. Ya, kreatif di sini artinya banyak mencoba. Ketika Bu Guru ajarkan kalian membuat patung misalkan, silahkan kalian coba-coba di rumah, gimana sih caranya orang bikin patung. Atau kalian suka, itu seperti Satya tadi, cerita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dia coba dengan tanamannya dia di rumah. Nah, dia coba cangkok dengan vegetatif buatan. Ternyata hasilnya bagus. Nah, itu sesuatu hal yang kreatif. Ya, Bu Guru harapkan anak-anak Bu Guru semuanya bisa kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk diri kalian sendiri. Ya, karena di SMP nanti tidak ada lagi guru yang anak ini belum mengumpul tugas, anak ini belum mengumpul tugas. Nggak ada seperti itu kalau anak-anak SMP. Kalau anak SMP itu, kalau kalian tidak mengerjakan ya tidak, berarti nggak punya nilai. Ya, wali kelas kalian tidak akan menegur kalian kalau kalian tidak mengumpulkan tugas. Tapi resikonya adalah kalian nilainya kecil. Ya, itu resikonya. Nah, harusnya kalian senanglah atau harusnya kalian bangga gitu. Masih diperhatikan oleh guru kalian karena kalian masih di SD, kalian masih diperhatikan. Kalau ada yang tidak pakai sabo atau ke sekolah masih pakai sandal, Bu Guru tegur. Nah, artinya Bu Guru peduli dengan kalian. Ya, Bu Guru harapkan kalian bisa lebih dewasa, sudah lebih jauh pemikirannya, sudah lebih kritis dan kreatif dalam menangkap segala sesuatu atau proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, itu ceramah-ceramah dari Bu Guru. Mudah-mudahan kalian nggak bosan dengar ceramah dari Bu Guru ya. Nah, hari ini Bu Guru punya satu buah video yang menurut Bu Guru ini sungguh hal yang menyayat hati. Atau kalau Bu Guru ada terharunya, Bu Guru ada sedihnya. Ya, Bu Guru akan putarkan video tersebut untuk kalian. Silakan kalian simak. Kalian
Oke, hari ini tidak ada kuis ya, karena hari ini adalah perayaan. Hari ini tidak ada kuis, Nak, supaya kalian tidak jenuh belajar. Tadi kita sudah juga belajar matematika itu supaya hari Senin kita bisa membahas tentang materi bilangan cacah, bilangan pecahan dan bilangan desimal. Ya, operasi hitung cacah, pecahan dan desimal. Ya, jadi Bu Guru berikan tugas, mau nggak mau Bu Guru harus berikan tugas kalian. Ya, sebenarnya hari ini, di hari Jumat ini harusnya kalian perayaan, jadi tidak ada kegiatan proses pembelajaran. Ya, nah silakan kalian simak video berikut. Tunggu sebentar, Bu Guru stop dulu. Nah, Bu Guru akan, silakan kalian matikan kamera supaya terdengar jelas ya. Rinda, silakan dimatikan kameranya sayang. Ya, good. Biar nggak nge-lag. Kalau bahasa zaman anak sekarang nge-lag. Setelah selesai kalian nanti menonton, silakan. Setelah menonton video ini, apa yang kalian rasakan? Ya, sudah jelas ya instruksi Bu Guru. Setelah kalian selesai menonton video ini, apa yang kalian rasakan setelah menonton video ini? Tunggu ya. Sudah terlihat belum? Oke, sudah ya. Sudah, Bu. Tunggu. Oke, silahkan di-mute, disimak. Forestasi itu apa, Bu? Oke, nanti Bu Guru akan bahas sayang. Silahkan disimak dulu ya. Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2010-2020. Rencana aksi nasional tersebut dilanjutkan dengan kesepakatan COP21 yang dilaksanakan di Paris akhir tahun 2015. Konferensi tersebut menghasilkan perjanjian Paris Agreement sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Pada rentan tahun 2009 sampai 2013, bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit.
Dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut, maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar hutan alam yang ada di Indonesia. Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, aktivitas HPH, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyebab tidak langsung, biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi, ataupun daerah seperti RT RW, rencana kehutanan, dan lain sebagainya. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara merupakan 3 provinsi yang memiliki karakteristik berbeda terhadap hutan alamnya, mulai dari bentang geografis, lalu aksesibilitas, dan kondisi tekanan terhadap deforestasi di ketiga provinsi tersebut. Dari data kami yang kami hasilkan, sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di ketiga provinsi tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 700.000 hektar dibandingkan di tahun 2013. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, di 3 provinsi tersebut ada sekitar 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Sumatera Utara. Pada tahun 2013 terdapat 1,73 juta hektar hutan alam. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 90.000 hektar atau menjadi 1,64 juta hektar pada tahun 2016 atau hanya 23% dari luas daratan di provinsi tersebut. Kalimantan Timur. Selama periode tahun 2013 sampai 2016, tutupan hutan di Kalimantan Timur berkurang sekitar 472.000 hektar dari 6,37 juta hektar di tahun 2013 menjadi 5,89 juta hektar di tahun 2016. Luas hutan alam tersebut setara dengan 47% luas daratan Provinsi Kalimantan Timur. Maluku Utara. Pada tahun 2013, daratan di pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara memiliki hutan alam seluas 1,66 juta hektar. Luas hutan alam tersebut setara dengan 48% luas daratan di Provinsi Maluku Utara. Hutan alam yang berada di dalam konsesi perizinan terus berkurang setiap tahunnya. 72% atau lebih dari 500.000 hektar deforestasi berada di dalam konsesi perizinan. Kehilangan hutan terbesar terjadi di dalam konsesi HPH seluas 83,8 ribu hektar, pertambangan 83,3 ribu hektar, kelapa sawit seluas 76 ribu hektar, dan HTI 37 ribu hektar. Sisanya ada 235 ribu hektar hutan alam yang hilang berada di dalam area tumpang tindih perizinan. Jika kita melihat apa saja yang menyebabkan deforestasi di 3 provinsi tersebut, bisa dibilang deforestasi yang terjadi dilakukan secara legal. Karena deforestasi dilakukan atas perencanaan dan persetujuan pemerintah. Di mana hal ini sebenarnya bisa kita hindari apabila kelestarian hutan alam menjadi pertimbangan utama sebelum kita melakukan pengelolaan hutan. Dan tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonominya saja. Bisa kita contohkan kasus deforestasi yang terjadi di pembangunan hutan tanaman industri, di mana seharusnya pembangunan hutan tanaman industri dilakukan bukan di hutan alam, tapi faktanya saat ini pembangunan hutan tanaman industri justru berada di
hutan alam yang masih tersisa. Contohnya di Kalimantan Timur, di PT Fajar Surya Swadaya, pada rentang 2009 sampai dengan 2016, PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 17.000 hektar. Ada lagi contoh kasus di Sumatera Utara yang melibatkan PT Tebapel Lestari, di mana PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 2.000 hektar pada rentang 2013 sampai dengan 2016. Adanya deforestasi ini terjadi akibat aktivitas dari HTI yang mengobatkan hutan alam untuk penyiapan lahan untuk hutan tanamannya. Ada juga kasus lain yang melibatkan sebuah HPH di Maluku Utara, yaitu PT Polekoyu Barson, di mana perusahaan tersebut pada 2013 sampai dengan 2016 telah mengakibatkan deforestasi seluas 4.000 hektar di dalam konsesinya. Dampak yang terjadi akibat aktivitas penebangan yang dilakukan oleh HPH tersebut telah mengakibatkan banjir di Pulau Obi pada akhir 2016. Banjir ini terjadi karena aktivitas penebangan yang dilakukan itu menyasar hingga hutan yang berada di sempadan sungai. Sehingga fungsi hutan sebagai catchment area di das sungai yang ada di sana itu telah hilang dan mengakibatkan banjir di wilayah yang ada di hilirnya. Salah satu contoh penyebab deforestasi langsung itu ekspansi perkebunan kelapa sawit. Contohnya di Sumatera Utara terdapat perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Seharusnya menurut izin yang berlaku, seharusnya di wilayah tersebut merupakan konsesi HPH atas nama PT Teluk Nauli. Namun fakta di lapangan kita temukan wilayah yang seharusnya merupakan konsesi PT Teluk Nauli telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dari analisa kami, pada rentang 2013 sampai 2016 di HPH tersebut telah terjadi deforestasi seluas 2.000 hektar. Melihat fakta dan kondisi yang ada yang terjadi di 3 provinsi tersebut, menjadi pertanyaan bagaimana komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia itu sendiri. Faktanya, deforestasi masih saja terus terjadi dan bahkan cenderung lajunya menjadi semakin lebih tinggi ketimbang kita bandingkan di periode tahun sebelumnya. Deforestasi di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap kondisi lingkungan, tapi juga terhadap ketimpangan penguasaan lahan di ketiga provinsi tersebut. Data kami menunjukkan bahwa 50% daratan di Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur itu dikuasai oleh industri ekstraktif yang mengelola hutan ataupun lahan di sana. Hanya ada 4% yang diberikan ke masyarakat melalui program perhutanan sosial. Deforestasi yang terjadi di 3 provinsi tersebut, baik itu yang dilakukan secara legal ataupun ilegal, pada faktanya telah berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Contohnya seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Jika melihat data dan fakta yang ada, tren deforestasi yang ada di Indonesia cenderung bergeser ke wilayah timur Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi hutan alam yang masih tersisa, yang masih bagus di wilayah timur Indonesia, dan ini menjadi ancaman terhadap keberadaan hutan alam di sana. Dan ancaman ini menjadi lebih berbahaya lagi jika kita melihat kondisi geografis bentang alam yang ada di sana, di mana banyak hutan alam di sana yang memang keberadaannya di pulau-pulau kecil. Dan ini menjadi warning bagi kita semua untuk kembali mereview, untuk kembali mengevaluasi pengelolaan hutan yang ada di Indonesia. Bagaimana kita mengelola hutan secara lestari, berkelanjutan, dan adil untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
sekarang Bu Guru mau tanya, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Oke, sebelumnya Bu Guru jelaskan dulu. Deforestasi itu artinya penggundulan, penghilangan fungsi hutan, dan pengalihan fungsi dari hutan tersebut. Deforestasi hutan, ya dalam bahasa Indonesia, deforestasi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya penghilangan, perusakan, penebangan. Nah, kalau deforestasi hutan adalah proses penggundulan, perusakan, dan penghilangan fungsi dari hutan tersebut. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, setelah kalian kurang lebih 12 menit tadi menyimak video tentang deforestasi tadi, apa perasaan kalian? Sedih, Bu. Terharu, Bu. Terharu, sedih, ya oke. Nah, sekarang ada yang tahu nggak? Apa sih fungsinya kita belajar tentang perkembangbiakan hewan, tumbuhan, lalu sampai kita belajar kondisi politik dan flora fauna dari negara Asia Tenggara. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Hewan, Ya, silakan. hewan langka nggak punah, Bu. Oke, supaya hewan langka nggak punah. Oke, good job, Dek Rama. Yang lain? Agar tumbuhan tidak punah, agar tumbuhan langka. Agar tidak punah, Bu. Oke, agar tidak punah. Oke, good. Berarti kalian sudah tahu kenapa sih kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, hewan, karena kita tidak ingin tumbuhan, hewan tersebut punah atau kehilangan tempat tinggalnya. Nah, sebagai generasi muda, apa yang akan kalian lakukan? Nah, kalian ini kan masih muda. Suara kalian pun mungkin tidak akan didengar dengan orang-orang dewasa lainnya. Tapi apa hal yang bisa kalian lakukan untuk menjadi pelopor? Kan kalian nih yang lagi sebentar akan menjadi generasi selanjutnya. Sebagai generasi selanjutnya, apa sih hal-hal yang perlu kalian lakukan supaya orang lain itu atau teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian itu sadar bahwa kelestarian hutan, kelestarian tumbuhan, kelestarian hewan itu penting untuk kelangsungan kita di masa depan. Apa sih yang kalian lakukan? Oke, silakan Andita. Memberitahu mereka agar tidak menebang pohon, tidak menangkap hewan-hewan agar tidak punah. Itu aja. Oke, terima kasih Andita. Ada lagi? Melakukan penanaman kembali, Bu. Oke, melakukan penanaman kembali. Good job, Dek Rama. Ada lagi selain itu? Tidak Ada lagi? liar. Oke. Oh, tidak berburu. Oke, tidak memburu hewan liar. Oke. Nah, Hewan langka maksudnya. oh, hewan langka. Sorry ya, Niki. Oke. Nah, sekarang selama kurang lebih Bu Guru masih punya waktu lagi 11 menit. Silakan anak-anak Bu Guru. Sekarang Bu Guru ingin kalian untuk memejamkan mata. Baik, Bu. Walaupun kalian tidak Baik, Bu. on kamera, Baik, silakan Bu. kalian dengar suara Bu Guru saja. Ya, silakan kalian dengar suara Bu Guru saja. Silakan kalian pejamkan mata kalian. Pejamkan. Lalu perlahan kalian ingat. Nah, perlahan-lahan kalian mulai mengingat. Mengingat tentang masa kecil kalian. Ya, perlahan-lahan, secara perlahan ingatan memori kalian waktu kalian kecil, kalian sebelum pandemi ini, kalian jalan ke sana ke sini, kalian pergi main sepeda, terus kalian berjalan-jalan. Silahkan ingatan tersebut dimunculkan kembali, nak. Nah, guru kasih waktu sambil mengingat-ingat
kejadian masa kecil kalian yang sungguh menyenangkan, silakan kalian ingat kembali. Panggil kembali ingatan tersebut. Perlahan-lahan ingatan tersebut kembali muncul. Kalian rasakan kaki kecil kalian melangkah keluar. Melangkah, berlarian, bermain sepak bola, bermain boneka dengan teman-teman. Nah, bayangkan. Nah, jika ingatan tersebut sudah kembali, sambil perlahan kalian ingat-ingat kembali suasana tersebut. Kalian rasakan tidak pernah sesak menggunakan masker. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Kalian harus belajar dari rumah, berpergian menggunakan masker. Tentu perasaan itu menjadi sangat tidak terkendali. Perasaan ingin bermain, tapi virus ini menyebar dengan cepat, menghentikan aktivitas kita yang sangat menyenangkan tersebut, menjadi sesuatu hal yang sulit lagi kita lakukan. Anak-anak Bu Guru, lewat kegiatan ini, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk selalu bersyukur. Apapun kondisi kita saat ini, apapun hal-hal yang pernah terjadi, yang mengasyikkan di masa dahulu yang tidak bisa kita raih di masa saat ini, yakinlah bahwa kita semua pasti bisa melewati hal-hal yang mengerikan ini. Video tadi, hutan yang gundul, iklim yang ekstrim, hujan yang sudah tidak bisa diprediksi, kemarau yang berkepanjangan, dan pandemi virus corona ini menyebabkan kita semua harus lebih banyak bersyukur, lebih banyak berdoa, dan semoga semua ini cepat berlalu dan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Oke, perlahan-lahan Bu Guru hitung dari hitungan ketiga. Kalian boleh buka mata kalian boleh bersyukur, boleh berdoa setelah ini bahwa Tuhan amatlah baik untuk kita. 1, 2, 3. Silakan dibuka matanya.
Ada yang mau berbicara? Bagaimana perasaan setelah tadi Bu Guru ajak kalian? Baik. Oke, Derama. Oke, gimana? Ada yang terharu? Ada yang nangis? Terharu. Ada Bu, Dika. Mungkin ada yang nangis? Ada Bu, saya Bu. Ya, coba Bu Guru mau lihat Dika. Coba Bu Guru mau lihat Dika. Dika beneran nangis nggak? Di nangis Bu. Oke, itu pesan-pesan yang Bu Guru ingin sampaikan ke kalian hari ini. Walaupun bagaimanapun sulitnya kalian, bagaimanapun tugas-tugas drillan tugas dari Bu Guru, percayalah bahwa Bu Guru ingin kalian menjadi pribadi yang tangguh. Ya, tidak banyak mengeluh, tidak terlalu banyak berpikir bahwa hal tersebut sulit. Kalian pasti bisa lewati, kalian pasti bisa menjadi orang-orang yang baik. Oke? Oke. Sebenarnya itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang masih menikmati proses healing hari ini, silakan. Ya. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah 1 bulan lebih berjuang, berkutat dengan tugas-tugas. Lalu kalian berusaha untuk tepat waktu mengumpulkan, walaupun kadang Bu Guru juga tidak bisa memeriksa seluruh pekerjaan kalian, tapi Bu Guru harapkan kalian tidak patah semangat. Bu Guru akan selalu berusaha memenuhi tugas-tugas Bu Guru, memeriksa tugas kalian satu persatu, dan selalu ada untuk kalian. Ya, mudah-mudahan nanti di tema 2 nanti, di hari Senin, kita bisa belajar lebih bagus lagi, lebih baik lagi, sehingga proses pembelajaran kita menjadi terkesan. Sebelum Bu Guru tutup, ada yang mau bertanya atau ada yang mau berpendapat setelah kegiatan hari ini? Atau ada yang mau bertanya? Sayang, silahkan. Oke, kalau begitu ada lagi? Sebelum Bu Guru tutup sesi hari ini? Tidak ya? Oke, untuk hal-hal lebih lanjut kita akan oke, Dek Rama. Dek Rama? Bu, untuk tugas besok literasi buat di mana, Bu? Nah, untuk tugas literasi besok, itu sebenarnya kalian ditugaskan untuk membaca cerita saja. Ya, Bu Guru tegaskan untuk Sabtu literasi itu adalah kalian kegiatan membaca cerita. Nah, silakan kalau Bu Guru minta dokumentasi saat menceritakan, kalian boleh kirim lewat video atau lewat foto. Saat cerita tentang literasi tersebut, bagaimana perasaan kalian setelah selesai membaca, bagaimana tanggapan kalian tentang cerita tersebut, siapa tokoh baiknya, apa ringkasan dari cerita tersebut. Nah, nanti itu berupa dokumentasinya. Kalian boleh tulis cerita tersebut kembali, artinya kalian ringkas, kalian ceritakan sesuai dengan bahasa kalian sendiri juga boleh. Kalian bercerita dengan teman atau dengan saudara itu juga boleh. Nanti Buat itu tersebut foto. Ya sayang? Buat pesan moralnya juga boleh, Bu. Ya boleh. Buat pesan moral nanti itu akan difoto langsung dikirim ke Google Classroom ya. Karena kemarin kalau Bu Guru periksa lewat WA itu anak-anak lain atau kegiatan-kegiatan Bu Guru yang lain itu ketumpuk chatnya. Ya, Bu Guru harapkan gunakan Google Classroom. Nanti Bu Guru akan uploadnya juga sebagai assessment supaya kalian bisa upload ke Google Classroom. Ya, jadi jangan lagi mengirim japri ke Bu Guru, karena kalau japri ke Bu Guru, handphone Bu Guru juga sudah tidak kuat menyimpan foto. Jadi kalau di Google Classroom itu nanti ada langsung di ininya, langsung di sistem. Jadi nanti Bu Guru bisa lihat, bisa langsung komentari, bisa langsung nilai. Seperti Bu Guru menilai atau mengomentari tugas-tugas kalian. Ya, nanti Bu Guru akan buat untuk literasi besok
Silakan kalian pilih mau kalian foto atau mau kalian tulis dalam buku tulis langsung difoto juga boleh. Ya, intinya adalah kalian mendapatkan pengalaman membaca, kalian dapat menumbuhkan minat membaca supaya kalian menjadi anak-anak bangsa yang gemar berliterasi. Itu tujuannya saya. Ada lagi sebelum buku tutup? Berarti kalau misalnya pas disuruh dokumentasi itu berarti kita bisa boleh buat ringkasan, gitu ya. Iya, boleh. Nah, kalian boleh buat ringkasannya, kalian boleh kirim pesan moralnya, atau kalian boleh video saat menceritakan kembali juga boleh. Atau foto saat kalian membaca cerita juga boleh. Ada lagi? Sebelum bu guru tutup, Rian. Ya, oke, Rian. Silakan, Rian. Bu, tugas matematika di mana kumpul, Bu? Oke, tugas matematika silakan kalian kumpul, nggak usah kalian kumpul. Bu Guru akan bahas di hari Senin. Nah, hari Senin Bu Guru akan bahas. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, dikerjakan di LKS, caranya dijepret, ya, cara kalian mencari ditulis di kertas lempiran terus dijepret. Nanti di hari Senin Bu Guru akan periksa. Artinya kita akan bahas bersama-sama tentang soal tersebut, 5 soal tersebut. Ya, ada lagi? Oke, sekian kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkesan buat kalian. Semoga di tema selanjutnya, tema 2, persatuan dalam perbedaan, kita bisa lebih seru, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna pembelajarannya. Ya, sebelum Bu Guru akhiri, siapa yang mau pimpin doa? Oh, Satya selalu terdepan. Dek Wira, oke. Yang lain dong. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dika. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap terus semangat, tetap terus optimis belajar. Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Salam sejahtera. Sampai jumpa.